Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Pendidikan Pancasila yang memiliki anggota yaitu saya sendiri Riza, ada juga Yunia, Rama, Profila, Harisma, Hafiz, serta Gaisha. Kelompok kami akan mengambil tema yaitu gotong royong. Video kami berisikan 3 bab. Yang pertama adalah bab pembukaan, berisikan sejarah, tujuan, serta nilai gotong royong yang akan dijelaskan oleh Hafiz serta saya sendiri. Yang kedua adalah bab isi, berisikan budaya gotong royong di desa dan di kota, jenis-jenis gotong royong, dan karakteristik gotong royong yang akan dijelaskan oleh Gaisha dan Rofila. Bab terakhir adalah bab penutup, berisikan budaya gotong royong di masa depan dan pelestarian kegiatan gotong royong yang akan dijelaskan oleh Rama dan Harisma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah gotong royong di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai masyarakatnya yang senang bergotong royong. Namun, bagaimana gotong royong mulai menjadi DNA di Indonesia? Sejarawan Sartono Kartodirjo mengisahkan praktik gotong royong tersua dalam prasasti baru dari masa Mataram kuno pada abad ke-10. Selama masa ini, penguasa lokal dan maharaja membangun banyak candi. Mereka membutuhkan bantuan tenaga dari berbagai macam golongan di kota dan di desa, seperti Sudra, Kawula, Waisya, bahkan Brahmana. Masing-masing kelompok mempunyai tugas dan berkoordinasi satu sama lain. Sudra dan Kawula mengerjakan hal-hal teknis seperti memindahkan dan menyusun batu. Waisya membantu kebutuhan makanan para pekerja. Terakhir, kaum Brahmana bertugas merencanakan pembangunan. Sementara itu, dalam konsep Kesultanan Islam, gotong royong kembali mempunyai isi dan bentuk baru. Dalam Islam memiliki bentuk gotong royong yaitu filantropi atau berbagi. 3 bentuk filantropi di dalam Islam adalah zakat, sedekah, dan wakaf. Ketiga filantropi ini berkembang selama masa Kesultanan Islam. Semuanya bersifat sukarela. Memasuki abad ke-19, pengaruh Kesultanan Islam mulai surut. Kekuasaan kolonial Belanda mulai pasang. Tetapi praktik gotong royong berbentuk filantropi masih berlangsung. Pemerintah kolonial memilih tidak ikut campur urusan gotong royong ini. Kebijakan tersebut ternyata membawa perkembangan pesat pada gotong royong. Ulama dan pesantren tampil menjadi pusat pergerakan gotong royong. Banyak orang menyerahkan zakat, sedekah dan wakafnya langsung kepada para ulama dan pesantren. Dari 2 pelaku ini, bentuk-bentuk gotong royong terus dilakukan sampai sekarang. Tujuan gotong royong 1. Manfaat dan tujuan gotong royong. Manfaat dan tujuan dilakukan gotong royong dalam masyarakat yaitu menumbuhkan rasa sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan, membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang, mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, meningkatkan produktivitas kerja. 2. Jenis-jenis gotong royong. Kerja bakti. Kerja bakti merupakan kegiatan bersama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan suatu wujud untuk dapat meningkatkan rasa saling tolong-menolong dan saling peduli. Tanggap bencana. Tanggap bencana merupakan sebuah respon dari masyarakat untuk bekerja sama dalam keadaan menghadapi suatu musibah. Kegiatan tanggap bencana ini dimulai dari rasa peduli masyarakat sekitar untuk membantu sesama yang sedang berada dalam masa sulit. Musyawarah. Musyawarah merupakan sebuah media untuk mencapai mufakat dan berkumpul yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta mengambil semua keputusan bersama-sama. Dengan musyawarah juga bisa saling bertukar pikiran dan pendapat dengan tujuan mencapai mufakat yang diharapkan serta saling menguntungkan semua pihak. Panen raya.
Panen raya merupakan kondisi musim panen dengan skala besar dari semua jenis pertanian. Musim panen ini biasanya terjadi dalam jangka waktu 1 tahun 2 kali, atau tergantung dari jenis tanamannya. Dan ada juga belajar bersama. Belajar bersama juga termasuk jenis gotong royong, di mana para pelajar dan mahasiswa berusaha memecahkan suatu materi yang sulit secara bersama-sama hingga selesai bisa mengaplikasikan ilmu sebaik mungkin. 3. Nilai-nilai gotong royong. Ada banyak nilai-nilai gotong royong, diantaranya adalah persatuan, kesatuan, sosialisasi, sukarela, tolong-menolong, dan kekeluargaan. Kegiatan gotong royong di masyarakat perkotaan sudah jarang dilakukan. Umumnya masyarakat perkotaan memiliki jam kerja lebih padat dan sibuk dibanding masyarakat desa, sehingga mereka memiliki waktu luang yang lebih sedikit daripada masyarakat di pedesaan. Selain itu, masyarakat yang tinggal di perkotaan biasanya cenderung lebih individualis. Lingkungan sekitar juga tidak mendukung dalam melakukan kegiatan gotong royong, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan juga tidak adanya ajakan dari pemerintah setempat. Namun beberapa kota di Indonesia masih melakukan gotong royong, seperti contohnya di Kota Batam, Kota Pariaman, dan kota-kota lainnya. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, masyarakat di desa masih sering melakukan kegiatan gotong royong. Mereka melakukan kegiatan gotong royong dalam rangka menjaga tali silaturahmi dan memperkuat persatuan. Di masyarakat pedesaan, kegiatan gotong royong umumnya dilakukan dalam menyambut hari-hari penting atau hari-hari tertentu seperti upacara kemerdekaan atau upacara-upacara keagamaan. Tidak jarang juga mereka saling membantu dan gotong royong jika ada salah satu masyarakat yang ingin melaksanakan sebuah pesta atau sebuah acara. Selain dalam menyambut hari-hari penting, biasanya masyarakat juga saling bergotong royong dalam menjaga fasilitas ataupun memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak seperti musola dan lain. Karakteristik gotong royong. Karakteristik gotong royong. 1. Sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa. 2. Memiliki nilai yang luhur dalam kehidupan. 3. Terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. 4. Bersifat sukarela tanpa mengharap imbalan apapun. Dan 5. Saling membantu demi kebahagiaan dan kerukunan hidup bermasyarakat. Jenis-jenis bergotong royong. 1. Bergotong royong dalam membuat jembatan. 2. Bergotong royong dalam membersihkan lingkungan. 3. Bergotong royong dalam memperbaiki masjid dan lain sebagainya. Budaya gotong royong di masa depan. Gotong royong merupakan warisan budaya nenek moyang yang harus dilestarikan. Pada masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19, perilaku gotong royong menjadi hal yang amat penting. Bergotong royong atau saling membantu di masa-masa sulit akan mempererat persaudaraan dan meringankan beban kerja diri sendiri dan orang lain. Gotong royong merupakan budaya asli bangsa kita. Gotong royong sendiri memiliki makna bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Gotong royong sangat terkait erat dengan Pancasila. Bahkan, gotong royong merupakan pancaran jiwa Pancasila itu sendiri yang menjiwai bangsa kita sejak dulu, sekarang, dan masa depan. Secepat bangsa dan mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera memerlukan kesediaan kita untuk menumbuhkan kembali sikap budaya gotong royong, sekaligus menghidupkan harmoni dan toleransi. Bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, namun juga berperan sebagai nilai-nilai moral. Artinya, gotong royong selalu menjadi acuan perilaku, pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbagai macam bentuknya. Setiap perilaku yang ditampilkan manusia selalu mengacu pada nilai-nilai moral yang menjadi acuan hidupnya dan pandangan hidupnya. Dalam budaya gotong royong melekat nilai-nilai substansi modal sosial. Sebagai modal sosial, gotong royong dapat dijadikan rujukan dan pegangan dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. Selanjutnya, bila masyarakat masih memegang teguh prinsip gotong royong sebagai modal sosial, maka lebih mudah dalam mencapai kemajuan bersama. Sebaliknya,
royong yang terkandung dalam modal sosial tidak lagi menjadi pegangan dan rujukan dalam masyarakat dan komunitas, bisa jadi akan mengalami kesulitan karena energi sosial bisa terbuang sia-sia dan berpotensi menghalangi mencapai tujuan kemajuan bersama, bahkan bisa memicu munculnya kekacauan sosial. Maka sudah saatnya budaya gotong royong kembali diperkuat dan dijadikan rujukan dan acuan dalam kehidupan berbangsa. Pelestarian kegiatan gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu budaya masyarakat desa yang seiring berjalannya waktu kebudayaan tersebut akan terpengaruh oleh adanya budaya modern dan tingkat kesadaran kepedulian masyarakat terhadap budaya ini semakin berkurang. Gotong royong juga bisa menjadikan masyarakat lebih berdaya dan sejahtera. Akan tetapi saat ini gotong royong sudah hampir jarang ditemui seperti dulu karena kesibukan masyarakat yang membuat masyarakat acuh ataupun lebih memilih membantu secara material saja. Padahal gotong royong memiliki fungsi sebagai media berinteraksi yang dapat membantu mencegah disintegrasi sosial. Upaya yang dilakukan agar kegiatan lokal seperti gotong royong tetap terjaga yaitu dengan membentuk dan mengembangkan pos-pos pemberdayaan keluarga atau posdaya di berbagai tempat di tanah air. Posdaya merupakan wahana, forum silaturahmi, dan wadah untuk membangkitkan kembali budaya gotong royong di masyarakat, baik di perdesaan maupun masyarakat perkotaan. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk jiwa kesetiakawanan serta mewujudkan hidup bersama yang berasaskan gotong royong dan kebersamaan. Berikut contoh kegiatan gotong royong di masyarakat desa dan kota.